Selamat siang semua, kami dari kelompok usaha Feeling Room. Di sini kami menjelaskan terkait dengan usaha kami. Feeling Room yang artinya adalah orang perasaan, di mana alasan kami mengambil ini adalah kami ingin menjadikan wadah bagi mereka yang ingin menuangkan masalah mereka dan tidak tahu kemana arah pelarian mereka terkait dengan masalah atau stres yang mereka miliki. Ini adalah masalah yang dipecahkan, banyak masyarakat terutama dari kalangan muda memiliki masalah kesehatan mental atau stres. Untuk area hiburan, area usaha kami adalah hiburan. Untuk industrinya adalah industri hiburan yang memberikan kesenangan, terutama bidangnya itu adalah fokus pada fun dan pengalaman mental terkait dengan domainnya. Untuk analisis masalah, stakeholder yang terpengaruh adalah masalah stres atau kesehatan mental yang tidak bisa dilampiaskan atau disalurkan dengan baik. Pihak yang terkena dampak itu adalah kalangan muda yang memiliki stres atau masalah, orang tua dan juga orang-orang sekitar mereka. Dampak bagi stakeholder adalah yang negatif. Masalah ini adalah kalangan muda yang tidak memiliki masalah, yang memiliki masalah mental, tidak fokus dalam pekerjaan atau pendidikan, serta percaya diri rendah. Untuk orang tua, mereka khawatir dengan pendidikan atau pekerjaan anak-anak mereka, dan orang-orang terdekat merasa ada perbedaan ketika berinteraksi. Penyebab masalah itu ada beragam, terkait yang pertama itu tuntutan hidup seperti tekanan dari orang tua dan keluarga terkait masalah akademik atau pekerjaan sosial yang pencapaiannya lebih baik dan bagus dari mereka. Untuk hubungan anggota atau kelompok itu, sebagian dari kalangan muda yang kebetulan pernah merasakan situasi tersebut, saya merasakan mendapatkan tekanan akademik baik itu dari orang tua maupun keluarga saya pernah melampiaskan atau menyalurkan ke arah yang tidak baik. Segmen kami itu yang pertama terbagi dua, sasaran konsumen kami. Sasaran utama yang pertama itu remaja, orang dewasa, mahasiswa, dan di area perkotaan. Karena fokus kami di sini adalah membangun usaha di tengah kota. Sasaran sekunder kami adalah orang-orang tua yang berusia 35 ke atas yang memiliki masalah mental atau stres. Ini adalah JTBD kami. Yang pertama itu terkait dengan fungsional. Mahasiswa, orang tua, ataupun remaja dewasa memahami materi kuliah dengan baik agar bisa mengikuti perkuliahan secara efektif dan mengurangi tuntutan dari orang tua. Sebagai orang dewasa menjalankan pekerjaan dengan baik juga tepat waktu. Untuk emosional, mereka menjadi fokus dalam akademik ataupun pekerjaan sehingga bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk sosial, mereka mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang tua terkait akademik yang baik. Sebagai orang dewasa mendapatkan pengakuan dari orang tua ataupun atasan terkait kinerja yang bagus. Untuk desain solusi, kami memberikan solusi terkait dengan minibar. Jadi kami memberikan minibar ini yang bertujuan untuk menerapkan pelanggan yang sedang menunggu bisa sambil minum dan makan. Begitu juga untuk yang sudah selesai dari sales room bisa menenangkan diri sejenak. Fitur yang kami berikan itu ada banyak, yaitu minuman variatif dan kreatif. Itu ada mocktail, soda mix, atau minuman alkohol. Untuk keunikan, kami menggunakan bahan ramah lingkungan, contohnya sedotan yang berbahan kertas. Untuk manfaat solusinya itu ada fungsional, jadi mereka bisa lebih konsentrasi dan produktivitas dalam belajar dan bekerja. Untuk emosional, mereka lebih percaya diri karena mampu mengendalikan emosi, serta sosial adalah dihargai oleh sekitar. Untuk masyarakat, mereka bisa menjadi lebih santai, membuat adanya perputaran ekonomi, yaitu bekerja sama dengan penyedia sedotan kertas, membuat kurangnya limbah plastik. Analisis makro, di sini ada dua tren yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Untuk yang menguntungkan, yang pertama itu ada peningkatan kesehatan mental. Gen Z dan milenial mencari tempat untuk mental mereka. Yang kedua itu tren gaya hidup self-healing dilakukan oleh Gen Z dan milenial, bahkan sudah menjadi rutinitas. Tren yang tidak menguntungkan bagi kami adalah ada dua, ekonomi dan sosial. Untuk ekonomi sendiri itu ada PHK massal, membuat masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer daripada tersier seperti hiburan, karena industri kami adalah industri hiburan. Untuk sosial, itu seperti yang kemarin baru terjadi mengenai tentang COVID-19, membuat masyarakat tidak bisa bergerak luasa, akibatnya banyak usaha terkendala. Ini akan kita bahas tentang prototipe dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk prototipe yang kami ada, yang dimana kita memiliki gedung dengan lantai dua lantai. Yang lantai pertama yaitu ruang-ruangan dari sales room, gudang, office room, dan kasir. Dan lantai dua yaitu minibar, pojok baca, ruangan smoking dengan sofa dan kursi meja. Baik, untuk format prototipe yang ada yaitu prototipe visi yang menampilkan konsep ruangan usaha serta fungsi setiap bagian. Fungsional yang disertakan dalam prototipe yaitu prototipe feeling room yang mencakup alur operasi, penyediaan ruangan yang cukup banyak, tempat untuk bersantai dan luas. Fungsional yang tidak termasuk dalam prototipe yaitu mengecualikan hiasan dan integrasi di dinding atau sudut ruangan. Baik, di sini validasi prototipe, di mana kami mengambil jumlah pengguna yang dilibatkan dalam validasi kami yaitu 13.
Yang menyetujui atau menyukai prototipe kami yaitu 11 orang, dan orang yang tidak menyetujui dalam prototipe kami itu 2 orang. Saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk selanjutnya. Ini adalah core dari presentasi ini terkait dengan link canvas. Yang pertama itu ada problem. Dengan adanya stress room diharapkan berdampak mengatasi masalah kesehatan mental atau stres ini. Untuk solusinya itu kami menerapkan minibar seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk key metricnya itu adalah jumlah kunjungan per pelanggan per bulan, tingkat pesanan online, tingkat kepuasan pelanggan, pendapatan bulanan, tingkat pesanan kembali, engagement atau keterlibatan orang di media sosial. Untuk UVP kami adalah berbagai solusi baru seperti penerapan ramah lingkungan, space tempat baca, dan suasana nyaman. Terkait advantage kami adalah stress room dengan desain ruangan yang eksklusif dan aman, seperti ruangan yang kedap suara. Untuk channel kami itu ada yang langsung, jadi pelanggan langsung datang ke tempat kami atau ke tempat usaha kami. Customer segment kami itu seperti saya katakan ada sekunder dan juga ada yang primer. Yang utama, remaja, orang dewasa, dan mahasiswa di area perkotaan. Itu untuk revenue stream kami menggunakan model bayar per penggunaan atau model utilitas. Untuk cost structure kami, stress room pembayaran terhadap pelayanan yang diberikan seperti ke barang-barang bekas untuk digunakan dalam stress room, pemeliharaan alat dan fasilitas usaha. Kita masuk GTM, fokus geografis kami. Yang pertama itu kami ingin mendirikan usaha di Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Saluran pemasaran digital kami ada 3, Instagram, TikTok, dan email. Saluran pemasaran fisik kami, pameran reklame dan konferensi. KPI pemasaran kami, reservasi room, jumlah viewers, dan like postingan media sosial. Untuk GTM pesaing kami itu ada 2, itu seperti yang teman-teman lihat di layar. Untuk GTM mitra kami adalah influencer atau content creator di Medan. Untuk UVP sama juga dengan yang tadi, kita masuk penjualan dan layanan pelanggan. Dan pelanggan kami melalui media sosial yaitu WhatsApp. Untuk di sekitarnya itu pelanggan bisa langsung datang ke usaha kami. Saluran distribusi kami melalui WhatsApp dan Instagram. Saluran penjualan digital kami, pameran industri kreatif dan UMKM. KPI penjualan kami, pertumbuhan pendapatan dan ukuran transaksi rata-rata. Pengalaman pelanggan kami itu digital, survei melalui Google Formulir dengan barcode tempat usaha. UVP kami masih sama juga seperti yang tadi, serta segmen pelanggan utama kami juga sama, remaja, orang dewasa, dan mahasiswa daerah perkotaan. Untuk model keuangan kami, itu kami menggunakan 2, bayar per penggunaan dan model utilitas. Yaitu kami menjual unit penjualannya pertama waktu atau durasi per sesi. Adapun sesinya itu 125.000 per 40 unit. Unit yang diharapkan akan terjual dalam setahun itu 120 unit paket sesi. Pertumbuhan penjualan bulanan diharapkan 10% sampai 15% per bulan. Untuk ekonominya kita masuk slide selanjutnya lebih rinci. Dia ini terkait ekonomi unit dan analisis impas. Pendapatan tahun pertama itu kami targetkan 3.800 juta. Laba kotor untuk tahun pertama kami itu 1 M 640 juta, dan laba bersih kami itu 4.933 juta. Untuk bulan impas kami atau titik balik modal kami itu 10 bulan. Baik, kita masuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tujuan bulan 1 sampai 3 meningkatkan bagian marketing. Tujuan bulan 4 sampai 6 stok barang rongsokan yang akan dihancurkan. Tujuan bulan 7 sampai 6 penyempurnaan desain ruangan usaha atau interior. Tujuan bulan 10 sampai 12 inovasi baru yang dibuat oleh orang-orang kreatif. Timeline bulan 1 sampai 3 tujuannya meningkatkan bagian marketing, kebutuhan tim 4 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan PC dan WP. Sumber daya PC yang dibutuhkan 5 juta. Bulan 4 sampai 6 stok barang-barang rongsokan yang akan dihancurkan, kebutuhan tim 2 orang, sumber daya fisik yang dibutuhkan, ruangan, sumber daya fisik yang dibutuhkan 5 sampai 10 juta. Bulan 7 sampai 9 penyempurnaan desain ruang usaha atau interior. Kebutuhan tim 4 orang, sumber daya fisik, ruangan, sumber daya fisik yang dibutuhkan 10 sampai 15 juta. Bulan 10 sampai 12 inovasi baru yang dibuat oleh orang-orang kreatif. Kebutuhan tim 3 orang, sumber daya fisik, ruangan, sumber daya fisik yang dibutuhkan 15 sampai 20 juta. Sekian presentasi kami terkait dengan presentasi usaha Feeling Room. Kami juga menjelaskan tambahan sedikit bahwa jenis website ini masih ada kekurangan, yaitu dengan desimal keuangannya terkait dengan koma. Terima kasih.